Ikatan ionik merupakan ikatan yang terbentuk karena adanya gaya tarik-menarik atau gaya elektrostatik antara anion dan kation yang terbentuk sebagai akibat serah terima elektron. Nah, ikatan ion ini terjadi antara unsur logam dan unsur non-logam. Unsur-unsur logam memiliki elektron valensi yang berjumlah kurang dari 4, sehingga untuk mencapai kestabilan cenderung melepaskan elektron. Dan setelah melepaskan elektron, maka akan terbentuk kation atau ion yang bermuatan positif. Adapun untuk unsur-unsur non-logam, memiliki elektron valensi yang berjumlah lebih dari 4, sehingga untuk mencapai kestabilan konfigurasinya cenderung menerima atau menarik elektron. Nah, karena menerima atau menarik elektron, maka akan terbentuk anion atau ion yang bermuatan negatif. Nah, kation dan anion yang terbentuk karena pelepasan dan penerimaan elektron ini kemudian mengalami gaya elektrostatik atau gaya tarik-menarik. Nah, gaya inilah yang disebut dengan ikatan ionik. Adapun senyawa yang terbentuk disebut dengan senyawa ionik. Nah, contohnya adalah ikatan ion yang terjadi pada senyawa NaCl. Nah, mari kita bahas bagaimana proses terjadinya ikatan ionik pada senyawa NaCl. Natrium merupakan suatu unsur dengan nomor atom 11, sehingga konfigurasinya adalah 281. Dan berdasarkan konfigurasi ini, kita dapat mengetahui bahwa elektron valensinya berjumlah 1. Nah, pada video sebelumnya kita sudah membahas bahwa suatu unsur akan bersifat stabil apabila elektron valensinya berjumlah 8. Nah, artinya unsur natrium dengan elektron valensi yang berjumlah 1 ini bersifat tidak stabil. Dan supaya mencapai kestabilan unsur atau supaya elektron valensinya menjadi 8, maka satu elektron valensinya ini akan dilepaskan. Dan setelah melepas satu elektron, maka akan terbentuk ion bermuatan positif 1, yaitu ion Na+ dengan konfigurasi 28. Nah, di sisi lain, klorin merupakan suatu unsur dengan nomor atom 17, sehingga konfigurasinya adalah 287. Nah, dari konfigurasi ini, kita dapat melihat bahwa elektron valensinya adalah 7. Dan untuk mencapai kestabilan konfigurasi atau supaya elektron valensinya menjadi 8, maka klorin harus menarik satu elektron. Nah, elektron yang dilepaskan oleh natrium tadi kemudian akan diterima oleh klorin sehingga akan terbentuk ion bermuatan negatif 1, yaitu terbentuk ion Cl- dengan konfigurasi 288. Nah, ion Na+ dan Cl- yang terbentuk ini kemudian akan mengalami ikatan ion atau mengalami gaya tarik-menarik sehingga membentuk senyawa NaCl. Nah, supaya lebih paham, kita coba kerjakan beberapa soal dengan ilustrasi yang lebih sederhana. Nah, soal yang pertama, tuliskan pembentukan ikatan ion dari magnesium dengan nomor atom 12 dan klorin dengan nomor atom 17, serta tuliskan rumus molekul dari senyawa yang terbentuk. Nah, untuk soal ini kita tentukan terlebih dahulu konfigurasi elektron dari unsur-unsurnya supaya kita bisa mengetahui berapa elektron yang akan dilepaskan dan berapa elektron yang akan diterima. Nah, untuk magnesium, nomor atomnya adalah 12, sehingga konfigurasi elektronnya adalah 282. Nah, dari konfigurasi ini, kita dapat melihat bahwa elektron valensi dari Mg adalah 2. Sehingga supaya konfigurasi elektronnya menjadi stabil atau supaya elektron valensinya menjadi 8, maka 2 elektron valensinya ini dilepaskan sehingga akan terbentuk ion Mg2+ dengan konfigurasi 28. Nah, berikutnya untuk klorin, nomor atomnya adalah 17 sehingga konfigurasinya adalah 287. Dan supaya menjadi stabil atau supaya elektron valensinya menjadi 8, maka Cl akan menarik satu elektron sehingga membentuk ion Cl- dengan konfigurasi 288. Nah, dari sini kita dapat melihat bahwa satu atom Cl hanya mampu menangkap satu elektron yang dilepaskan oleh magnesium.
Artinya, untuk menangkap dua elektron yang dilepaskan oleh magnesium, maka dibutuhkan dua atom klorin. Atau, dengan bahasa sederhana, jumlah elektron yang dilepaskan dan jumlah elektron yang diterima harus sama. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa jumlah elektron yang dilepaskan adalah 2, sedangkan jumlah elektron yang mampu diterima adalah 1. Sehingga supaya jumlahnya menjadi sama, maka kita kalikan silang. Untuk Mg kita kalikan 1, kemudian untuk Cl kita kalikan 2. Sehingga dua elektron yang dilepaskan oleh magnesium dapat ditangkap oleh dua klorin. Nah, dapat kita tuliskan seperti ini. Untuk magnesium karena dikali 1, maka tidak terjadi perubahan. Satu atom magnesium melepaskan 2 elektron sehingga membentuk ion Mg2+. Nah, untuk klorinnya di sini dikalikan 2 sehingga 2Cl menangkap 2 elektron sehingga terbentuk 2 ion Cl-. Nah, satu ion Mg2+ dan 2 ion Cl- ini kemudian akan mengalami gaya tarik-menarik atau gaya elektrostatik yang disebut dengan ikatan ion, sehingga membentuk senyawa MgCl2. Nah, dapat kita tuliskan sebagai berikut, Mg2+ ditambah 2 Cl- menghasilkan MgCl2.